Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Shalom. Selamat bertemu kembali dalam renungan harian Gereja HKBP Resort Surabaya, Sabtu 17 Januari 2026. Pembacaan firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi saya bacakan. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Adapun yang menjadi topik kita adalah hidup dalam ucapan syukur. Dalam relasi kita dengan sesama, kita lebih mudah mengingat kelemahan daripada kebaikan. Tetapi tidak demikian halnya Rasul Paulus. Persoalan jemaat di Korintus tidak membuatnya berhenti mengucap syukur. Ia mengingat umat Allah di Korintus serta menaikkan ucapan syukur atas mereka. Ada 3 hal yang menjadi dasar ucapan syukur Rasul Paulus dalam firman Tuhan ini. Pertama, jemaat di Korintus telah menerima dan mengalami kasih karunia Allah. Inilah sumber kekayaan mereka. Karunia ini akan digunakan sebagai sarana untuk memuliakan dan menyaksikan Allah. Kedua, mereka sudah menjadi saksi Kristus. 3, Allah yang melimpahkan kasih karunia dan rahmat kepada mereka adalah setia. Rasul Paulus menguraikan kekayaan karunia yang ada pada gereja di Korintus. Sebagai jemaat, iman mereka sudah semakin teguh. Mereka juga memberikan kesaksian. Anugerah dan karunia ini hadir lewat perkataan dan pengetahuan. Bagi Rasul Paulus, kebenaran Injil akan menggugah. Ia bukan hanya membangun semangat, tetapi juga menyelaraskan karakter seturut teladan Kristus. Paulus mengingatkan jemaat tentang keistimewaan yang telah mereka terima dalam iman kepada Kristus. Sebagaimana Allah adalah setia, demikianlah seharusnya jemaat Korintus. Mereka harus bertumbuh dalam pengenalan dan iman kepada Yesus Kristus. Lalu pengucapan syukur dalam Kristus harus dimulai dari pemahaman dan kesadaran. Kita harus sadar tentang siapa kita di hadapan Allah. Kita wajib mengenal siapa Tuhan serta pemimpin kehidupan kita. Tanpa pemahaman ini, maka pelayanan yang kita lakukan, entah kita sebagai jemaat atau entah kita sebagai pelayan full time, pelayanan hanya sebatas kesibukan belaka. Tanpa pemahaman siapa kita di hadapan Allah.
Pelayanan seperti itu tidak akan menarik manusia, tidak akan menarik orang lain untuk datang kepada Yesus Kristus. Lalu bagi Paulus, dia memberikan pesan untuk diingat secara khusus kepada jemaat di Korintus. Pelayanan dan iman terkait secara erat. Dan ini juga menurut saya perlu kita ingat, dan ini juga menjadi pesan Paulus bagi kita saat ini, bahwa pelayanan dan iman terkait secara erat. Itu artinya pelayanan dan iman tidak bisa dipisahkan. Pertumbuhan iman yang benar akan mengarahkan dan menuntun pelayanan untuk memuliakan Kristus. Inilah dasar yang sejati dari hidup yang bersyukur. Lalu apa aplikasi yang bisa kita petik dari firman Tuhan ini? Pertama, percayalah pada pemeliharaan Allah dalam setiap pencobaan dan kelemahan. Ingatlah bahwa Allah yang memulai pekerjaannya dalam diri kita, dialah yang akan menyelesaikannya. Kedua, hidup dalam pengharapan. Milikilah pengharapan teguh akan kedatangan Kristus dan janjinya untuk menjadikan kita tanpa celah. Ketiga, jangan takut kegagalan. Kita tidak sempurna, tetapi Kristus akan meneguhkan kita agar tidak jatuh sepenuhnya dan dapat berdiri tanpa bercelah di hadapannya kelak. Yang keempat, bersyukur atas panggilannya. Bersyukur atas panggilan untuk bersekutu dengan Yesus, karena hanya melalui persekutuan itu kita dapat diteguhkan. Semoga firman Tuhan ini menguatkan kita. Selamat beraktivitas dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu hari ini yang mengajak kami supaya senantiasa mengucap syukur dalam kehidupan kami. Sebagaimana Paulus yang memberi pesan kepada jemaat di Korintus, di mana ada banyak persoalan jemaat di sana, tapi Paulus terus mendoakan mereka dengan mengucap syukur kepada Tuhan atas karunia yang mereka terima dari Tuhan. Tuhan, ajari kami untuk mengucap syukur atas kasih karunia yang Tuhan berikan. Sebagaimana Paulus menyebutkan, segala pemberian Tuhan kepada jemaat di Korintus itu merupakan kekayaan mereka. Dan biarlah Tuhan, kami juga kaya akan pemberian Tuhan di dalam kehidupan kami. Menumbuh kembangkan kerohanian, spiritual, terlebih iman kami, untuk semakin diteguhkan. Biarlah perjalanan hidup kami Tuhan berkati, agar kami dapat menjalani hidup kami dengan keteguhan di dalam Yesus Kristus. Ampuni dosa kesalahan kami, dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara